Ketika kita merasakan adanya Allah, maka yang merasakan dan yang dirasakan pada hakikatnya yaitu keberadaan daripada Allah. Untuk saumpama awake dhewe ngaji, ketika kita mengkaji, jadi yang kuasa merasakan atau yang dirasakan itu pasti bersifat wujud. Makanya membuktikan keberadaan daripada peradaannya. Jadi maka ketika kita melihat sesuatu hal, maka di situ ada rasa merasakan bahwasanya ada sesuatu hal sifat yang bersifat melihat. Nah, daripada sifat yang bersifat melihat tadi, maka kesaksian daripada kita sesungguhnya yang melihat itu Allah. Ketika kita itu bersaksi atas adanya Allah, maka pada hakikatnya rasa yang ada pada diri kita ini harus kita lillahi ta'alakan bahwasanya yang melihat itu Allah. Jadi yang melihat itu Allah. Seperti halnya kita mendengar bahwasanya ketika kita merasakan atau merasa mendengar bahwasanya sesungguhnya yang mendengar itu Allah, maka terasa dekat sekali dengan Allah. Terasa dekat sekali dengan Allah. Jadi sangat dekat sekali dengan Allah. Daripada kita merasa dekat dengan Allah ini tadi, maka lebih dekat lagi ketika kita ini tadi bahwasanya yang kuasa merasa dan merasakan itu adalah Allah. Maka daripada sifat sami'un atau basirun sebagai percontohan daripada sifat-sifat yang lain, maka itu ada sifat qadirun, sifat kuasa. Jadi maka yang menguasai alam pendengaran dan yang menguasai alam penglihatan dan menguasai alam-alam yang lain, maka pada hakikatnya yaitu Allah. Jadi ketika kita sudah merasakan daripada semuanya yang ada itu adalah keberadaan Allah, maka di mana letak kemanusiaannya? Ya sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hajatina wa hajatikum min ahli ilmi. Berqaulu bitu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pengkajian Wahdatul Wujud dilanjutkan kembali yang sudah lama tidak dikaji karena kita mengkaji bab-bab yang lain. Untuk pemahaman tentang Wahdatul Wujud, bagaimana kita mengenal Allah dengan sedalam-dalamnya dan bagaimana kita bersaksi atas adanya Allah dan bagaimana kita bersaksi atas Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi
Ketika kita ini sudah merasakan sesuatu hal, maka apa yang kita rasakan pasti bersifat ada. Baik diketahui secara wujud, wajah atau rupa, ataupun tidak diketahui wujud atau wajah atau rupa. Jadi pembahasan tentang bagaimana kita mengenal Allah, bahwasanya ketika kita merasakan adanya Allah, maka yang merasakan dan yang dirasakan pada hakikatnya yaitu keberadaan daripada Allah. Untuk saumpama awake dhewe ngaji, ketika kita mengkaji, jadi yang kuasa merasakan atau yang dirasakan itu pasti bersifat wujud. Makanya membuktikan keberadaan daripada peradaannya. Jadi maka ketika kita melihat sesuatu hal, maka di situ ada rasa merasakan bahwasanya ada sesuatu hal sifat yang bersifat melihat. Nah, daripada sifat yang bersifat melihat tadi, maka kesaksian daripada kita sesungguhnya yang melihat itu Allah. Ketika kita itu bersaksi atas adanya Allah, maka pada hakikatnya rasa yang ada pada diri kita ini harus kita lillahi ta'alakan bahwasanya yang melihat itu Allah. Jadi yang melihat itu Allah. Seperti halnya kita mendengar bahwasanya ketika kita merasakan atau merasa mendengar bahwasanya sesungguhnya yang mendengar itu Allah, maka terasa dekat sekali dengan Allah. Terasa dekat sekali dengan Allah. Jadi sangat dekat sekali dengan Allah. Daripada kita merasa dekat dengan Allah ini tadi, maka lebih dekat lagi ketika kita ini tadi bahwasanya yang kuasa merasa dan merasakan itu adalah Allah. Maka daripada sifat sami'un atau basirun sebagai percontohan daripada sifat-sifat yang lain, maka itu ada sifat qadirun, sifat kuasa. Jadi maka yang menguasai alam pendengaran dan yang menguasai alam penglihatan dan menguasai alam-alam yang lain, maka pada hakikatnya yaitu Allah. Jadi ketika kita sudah merasakan daripada semuanya yang ada itu adalah keberadaan Allah, maka di mana letak kemanusiaannya? Ya sudah tidak ada. Kenapa? Sifat daripada keberadaan daripada Allah itu al-haq. Hak. Nah, daripada sifat daripada keberadaan daripada manusia, sifatnya itu fana. Jadi pada hakikatnya ketika kita mengkaji wahdatul wujud, maka yang kita kenal sesungguhnya cuma adanya Allah. Maka kalimat tauhid itu kan kalimatnya la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid itu tidak bisa dirubah. Jadi kalimatnya la ilaha illallah. Wujud daripada kalimat itu tadi adalah keberadaan daripada Allah. Jadi makanya kalau kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, apa yang harus kita rasakan adalah keberadaan daripada Allah. Itu. Jadi ketika kita dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, maka apa yang ada pada diri kita ini sesungguhnya cuma ada keberadaan daripada Allah. Jadi diri kita ini manusia, sifatnya fana. Yang ada diri kita ini Allah. Mengapa saya menyebut kita? Karena masih dalam tahapan persifatan-persifatan. Jadi kalau kita membahas tentang tahapan persifatan-persifatan, maka makna ingsun, makna saya, atau makna yang ditujukan kepada satu itu masih dalam tahapan proses, maka masih bisa menyebut daripada kita. Kita itu menunjukkan banyak daripada bahasa kita ini tadi untuk menuju ke satu zat, yaitu zat Allah. Kita ini kan masih dalam tahapan persifatan. Kita ini banyak. Kita ini manusia itu banyak. Allah menciptakan manusia itu tidak satu, banyak. Dari persifatan banyak ini tadi, maka pengetahuan daripada yang mengetahui sifat banyak itu tadi adalah yang
Yang satu itu siapa? Yang satu itu Allah. Daripada yang kita rasakan, kita kembali kepada bab yang tadi. Nah, kita masuk di dalam ilmu rasanya. Daripada yang kita rasakan. Jadi yang merasakan, ketika kita lilahkan, maka proses daripada lilahnya tadi, kita akan bersedia atas adanya Allah. Tadi yang kuasa merasakan itu Allah. Dan yang dirasakan, itu pasti bersifat ada. Kalau tidak ada, mustahil bisa dirasakan keberadaannya. Nah, daripada keberadaan daripada sifat yang dirasakan tadi itu bersifat keberadaan daripada Allah. Jadi yang melihat atau yang dilihat, yang didengar atau yang mendengar, itu terletak kepada sifat-sifat Allah. Jadi yang dilihat itu pasti bersifat ada karena bisa dilihat. Yang melihat pasti bersifat basirun atau ningali karena dia kuasa melihat. Daripada melihat dan mendengar atau yang lainnya, maka sesungguhnya semuanya ketika kita membahas tentang sifat, maka seluruh keberadaan pada sifat tadi itu pasti akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mengetahui keberadaan daripada Allah kan seperti ini tadi. Apa yang merasakan pasti yang kuasa. Dan apa yang dirasakan pasti yang bersifat ada. Daripada sifat ada terletak kepada sifat wujud. Daripada sifat merasakan terletak kepada sifat yang kuasa. Jadi yang kuasa al-qadiru itu makna zat namanya Allah. Dan al-wujudu sifat wujud itu maknanya juga keberadaan daripada Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu gampang disebut tapi sulit untuk bagaimana kita merasakan daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sudah. Jadi keberadaan dari Allah itu daripada Allah itu sifatnya itu al-haqq, pasti. Dari keberadaan daripada manusia sifatnya fana. Jadi dari sifat yang fana ini tadi untuk menuju ke sifat yang ada harus menempatkan diri yang tidak ada ini tadi bertemu dengan yang bersifat ada. Ketika sudah bertemu dengan sifat yang bersifat ada, maka pertemuan ini tadi pada hakikatnya pertemuan antara sifat yang satu kepada sifat yang lain. Namanya bagaimana kita merasakan adanya satu yang bersifat wujud, yaitu Allah. Jadi makanya sifat-sifat Allah itu dapat kita rasakan. Melihat, yang merasakan melihat kita. Kalau kita belum lillah, belum ditujukan kepada Allah, maka yang ada kita manusia. Mendengar, yang jelas kita manusia. Yang ada, yang jelas kita manusia. Terus bagaimana kita menelaah keberadaan daripada kita, membuktikan keberadaannya, yang jelas keberadaan daripada manusia. Jadi letak daripada lillah ini tadilah sebagai pintu utama untuk kita mengenal Allah. Kalau kita tidak lillah, kita tidak akan mengenal Allah. Itu tadi. Maka proses daripada kalimat tauhid itu gampang diucapkan. Yang mengucapkan itu tadi, yang menjadikan itu tadi gampang adalah Allah itu tadi. Jadi maka sifat daripada keberadaan Allah itu al-haqqu dan sifat daripada keberadaan daripada makhluknya Allah itu fana. Jadi makanya makhluk tidak mempunyai sifat. Makhluk itu tidak punya sifat karena sifat seluruh keberadaan daripada sifat adalah sifatnya Allah. Jadi Allah menjadikan sifat A, sifat B dan sifat C atau sifat-sifat yang lainnya daripada persifat daripada makhluk-makhluk itu tadi. Pada hakikatnya semuanya malikullah, sifatnya Allah. Makanya ketika kita ketika kita ibadah harus bersifat meletakkan sifat ini dengan keadaan lillah. Jadi kalau kita mengenal diri kita ini sesungguhnya, kalau kita sudah mengenal keberadaan daripada Allah. Kenapa? Mengenal Allah itu tidak sama kita mengenal daripada manusia atau mengenal makhluk-makhluk yang lainnya. Kita mengenal Allah bi ilmi, harus kelawan ilmu, harus disertai dengan ilmu. Daripada ilmu ini tadi yang akan menjadi suatu wasilah untuk kita nyampe kepada Allah yang kita
7. Jadi makanya ketika kita melakukan sholat ya, sholat itu kualitas daripada sholat, tingkatan daripada sholat, derajat daripada sholat. Itu terletak kepada bagaimana kita sholat yang akan disertai dengan ilmu. Jadi makanya ngaji itu penting, mencari ilmu itu penting. Kenapa? Untuk mengangkat derajat daripada ibadah-ibadah kita kepada Allah. Jadi untuk merasakan rasa yang berkualitas itu tadi. Jadi rasa itu terletak kepada rasa, merasakan, dan dirasakan. Daripada rasa itu terletak kepada sifat proses daripada tujuan kita untuk merasakan, untuk mengenal. Dan yang dirasakan berarti sudah nyampe kepada sesuatu hal yang bersifat ada, dan itu bisa kita rasakan. Dan ketika kita melaksanakan merasakan, maka kita harus lillah daripada apa yang merasakan dan yang dirasakan. Pada hakikatnya semuanya terletak pada kuasa Allah ilahi Rabbi. Makanya Allah itu Rabbil Alamin. Kalau kita coba mengenal alam manusia, alam kubur, alam yang lainnya yang bersifat gaib atau nyata, itu masih ada lagi. Makanya Allah itu Rabbil Alamin. Seluruh alam disebut bahwasanya setiap persifatan pasti akan meletakkan dirinya atas alamnya masing-masing. Kenapa? Supaya kita itu gampang untuk membahas bagaimana kita untuk mengenal daripada yang mempunyai sifat. Jadi ini kayaknya ya kayak gini. Jadi ketika kita itu berzikir, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu yang kuasa menjadikan ucapan ini adalah Allah. Wajah daripada ucapan itu tadi itu bagian daripada Rasulullah yang menyampaikan daripada menginformasikan bahwasanya keberadaan daripada Allah. Yang menjadikan ucapan itu Allah, wujud daripada ucapan itu Allah, dan wajah daripada ucapan itu adalah utusan Allah. Dan yang mengucapkan itu pasti bersifat al-kalamu. Al-kalamu itu jawabannya pasti Allah. Jadi kalau kita sudah mengenal seperti ini, maka pada hakikatnya ketika kita dimanapun berada di tempatnya, pada hakikatnya kita tidak akan pernah terlepas daripada alam Allah. Ketika kita berada di alam Allah, maka kita wajib bersyukur atas keberadaan daripada Allah. Makanya alhamdulillah, alhamdulillah utai sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Jadi tiada sesuatu hal yang dapat dipuji dan tiada sesuatu hal yang kuasa memuji selain Allah. Jadi alhamdulillah, lillah itu kedua Allah. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillah. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillah. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillah. Maksudnya bagaimana? Jadi yang kuasa memuji itu pasti yang mempunyai puji. Nah, yang kuasa dipuji pasti yang kuasa membuktikan daripada keberadaan daripada kekuasaannya. Jawabannya siapa? Ya Allah. Walaupun kita memuji daripada putra-putri kita, anak saya itu sangat gagah sekali. Ya gagah ditujukan kepada anak kan? Tapi pada hakikatnya bahasa gagah ini ditujukan kepada bentuk lan rupane anak. Daripada bentuk lan rupane anak ini tadi pasti akan menjadi satu atas keberadaan daripada wujudnya. Jadi di situ kan ada bentuk lan rupa, terus di situ ada wujud. Nah, bentuk lan rupa ini siapa? Ya ini Rasulullah. Saya tidak menyebut Muhammad. Ini Rasulullah, utusan Allah. Terus wujudnya itu Allah. Jadi keberadaan Allah. Kalau kita ingin mengenal Allah, pasti kita harus mengenal Rasulullah. Kalau kita ingin mengenal Allah, harus kita mengenal Rasulullah. Nah, dalam segi syariat, Allah itu asma. Daripada yang mempunyai asma Allah adalah yang bersifat wujud. Daripada segi syariat, Muhammad Rasulullah itu nabi, utusan Allah. Dari segi kerasulannya terletak kepada rahmatnya Allah, sholanya Allah yang terletak kepada Muhammad Rasulullah. Jadi ketika Muhammad itu sudah meninggal, maka kerahmatan daripada Allah atas Rasulullah Muhammad itu akan tersampaikan kepada utusan Allah. Nah, utusan Allah itu siapa? Di seluruh umat Muhammad
yang sebagai warisan, yang mewarisi daripada amanah-amanah daripada Allah ditujukan kepada Muhammad, daripada Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya, maka umat daripada Muhammad wajib menggantikan Rasulullah sebagai warisatul ambiyah. Jadi kita itu termasuk orang yang di situ punya amanah yang disampaikan, yang diberikan suatu amanah oleh Rasulullah, dan untuk menyampaikan daripada kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran Allah. Jadi kalau kita ini sudah menyampaikan daripada kebenaran Allah, itu berarti sudah menyampaikan daripada amanah yang disampaikan kepada Rasulullah kepada kita. Nah, amanah yang disampaikan kepada Rasulullah adalah amanah daripada Allah. Jadi maka persepsinya kan ulama warasatul ambiyah. Jadi ulama itu orang-orang yang diberi suatu amanah atau warisan daripada amanah dari Allah untuk Rasulullah, dari Rasulullah untuk disampaikan kepada ulama, daripada ulama wajib menggantikan sebagai Muhammad Rasulullah sebagai penyampai. Jadi akhirnya Rasulullah Nabi. Berarti ya, Muhammad itu Rasulullah, kita Rasulun Nabi. Nah, ketika kita lillahi ta'ala, Rasulullah terletak kepada hakikat daripada lillahnya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu lillah, maka Muhammad itu Rasulullah. Ketika kita lillah, maka yang mengutus kita adalah Allah. Walaupun kita menyampaikan daripada amanah-amanah daripada Rasulullah. Jadi bagaimana kita mengenal Rasulullah? Ya kita mengenal diri sendiri ini. Kita mengenal diri sendiri ini. Kalau sampai sudah nyampe kepada sifat kerasulannya Muhammad atas diri kamu, maka pada hakikatnya kamu sudah mengenal daripada rahmat Allah atas diri kamu. Ketika kamu sudah mengenal rahmat Allah atas diri kamu, kamu akan diberi oleh Allah suatu rasa, dan daripada rasa ini tadi, sampai akan merasa menjadi orang yang harus menyampaikan suatu amanah kebenaran daripada Allah. Ya ini tadi. Kalau umumnya kan kita menyampaikan kebenaran daripada manusia, kebenaran daripada makhluknya Allah. Nah, pada hakikatnya kita wajib menyampaikan kebenaran daripada Allah. Daripada kebenaran Allah ini apa? Itu tadi. Kalau kita raji wahdatul wujud, maka yang benar ketika kita bertemu dengan sesuatu hal yang menjadikan, itu pasti jawabannya Allah. Ketika sampean bersaksi atas yang menjadikan, maka yang menjadikan sesuatu hal itu pasti jawabannya Allah. Tapi rata-rata secara umum kan enggak. Secara umum ya, kita melihat onde-onde. Terus kita mulai awal melihat proses daripada onde-onde itu dibuat. Maka apa yang kita saksikan? Rata-rata kan bukan Allah kan. Rata-rata yang kita saksikan itu manusia. Rata-rata yang kita saksikan itu adalah tepung. Rata-rata yang kita saksikan adalah sesuatu hal yang di situ daripada proses untuk terjadinya suatu onde. Lah, yang kita saksikan itu pada hakikatnya seharusnya itu Allah. Tapi pada kenyataannya rasa yang tersampaikan adalah kebenaran daripada makhluknya Allah. Ini namanya belum lillah, belum menyampaikan suatu kebenaran yang sebenarnya. Lah untuk nyampe kepada sesuatu hal yang inti daripada kalimat tauhid la ilaha illallah ini tadilah. Ini sangat sulit sekali. Kenapa? Kalau kita sudah merasakan daripada diri kita ini, yang merasakan, maka yang maha kuasa itu yang kuasa menjadikan merasakan. Daripada yang kita rasakan, pada hakikatnya pasti harus bersifat ada. Karena kalau tidak ada, tidak mungkin bisa dirasakan. Maka harus bersifat wujud. Nah, yang wujud itu adalah Allah. Nah, makanya di sini. Jadi zikir itu bukan harus menyebut kalimat la ilaha illallah. Kita berzikir dengan siri, dengan rasa. Ini termasuk bagian daripada inti tadi daripada zikir yang siri, zikir yang dirahasiakan, yang cuma kita ketahui oleh Allah. Yang cuma kita ketahui oleh Allah. Ingat bahasa, kita ketahui
Cuma keberadaan Allah. Jadi kita ditujukan kepada wasilah daripada makhluk, daripada kita untuk kembali kepada ingsun itu terletak kepada bagaimana kita itu merasakan daripada keberadaan yang merasakan dan keberadaan yang dirasakan satu wujud yang sama. Itu baru terletak kepada zat yang satu yang bersifat ahadun, terus yang bersifat wahidun. Maka persepsinya daripada wahdatul wujud seperti ini prosesnya. Nah, daripada kita itu pengkajian yang seperti ini baru kita membahas tentang bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita merasakan keberadaan Allah, dan bagaimana kita ini dilihat oleh Allah, dan bagaimana Allah melihat kita, dan bagaimana kita cuma bersaksi atas keberadaan Allah, dan bagaimana Allah bersaksi atas kesaksiannya, atas keberadaannya daripada Allah itu sendiri. Jadi kayak contoh aja, mungkin kayak contoh ini lebih gampang ya. Sampai niku ngasih dalang karo wayang. Jadi umpama nih aja. Dalang iku sing nglakoni langit bumi saisine sing nglakoni wayang. Nah, terus wayang iki mau sing den lakokake dalang iki jenenge makhluk. Nah, prosesnya daripada bentuk lan rupane dalang karo makhluk jelasnya ora podo kama laisa kamislihi syai'un. Jadi tiada yang menyamai daripada Sang Maha Pencipta. Tapi daripada yang dalang itu pasti punya mata. Ya dah? Yang dalang ya duwe mata, ya duwe kuping, yang duwe lambe, yang duwe wajah, yang duwe sekabehane apa kang den duweni. Lah, wayang di kono ya kedunungan wajah, ya kedunungan mata, ya kedunungan kuping, ya kedunungan sirah, ya kedunungan lambe. Nah, kita membahas tentang bagaimana kita menelaah tentang yang dalang atau yang didalangkan, ya. Nah, yang dalang sing ngobahne langit bumi saisinya itu pasti Allah. Minangka dadi dalangi donya. Terus yang selanjutnya yaitu yang didalangkan itu pasti makhluknya Allah yang dijadikan oleh Allah sebagai pewayangannya ning alam donya. Makanya seluruh wayang itu kan punya mata juga, ada matanya. Gitu? Ada mulutnya, ada hidungnya. Terus di situ ada sesuatu hal yang bersifat seakan-akan itu kan ada. Tapi pada kenyataannya daripada wayang-wayang yang dijadikan oleh daripada dalang ini tadi, yang dijadikan oleh Allah, menungso iku di kono, wayang kuwi mau di kono. Gak ana sing berfungsi sama sekali atas telingane, matane, mulute lan sekabehane perkara. Itu kan menggambarkan bahwasannya ketika kita sudah tidak nyampe kepada wayang yang di situ, sudah tidak sama, kita sebagai manusia tidak sama dengan wayang. Maka keberadaan daripada kehidupan, penglihatan, pendengaran itu semuanya bertempat kepada dalangi. Jadi ibaratnya ini lah. Ibaratnya kita ini kan untuk berusaha untuk mengenal sing dalang awake dhewe sapa to sing dalang awake dhewe. Yang menjadikan kita ini siapa? Jawabannya kan Allah. Lah Allah itu siapa? Itu tadi. Ketika kita melihat suatu wayang, pewayangan, tontonan wayang, maka daripada wayang itu tadi seakan-akan mempunyai sesuatu hal yang dipunyai oleh daripada dalangi, punya telinga, punya mulut, punya mata. Tapi pada hakikatnya daripada kepunyaan daripada wayang-wayang itu tadi tidak berkuasa. Kenapa tidak kuasa melihat wayang itu najan matanya mendelik gede ombo, itu gak nguasi. Najan dikai cangkem mulut, yo tetap gak iso omong. Kenapa? Sifat daripada kalamun, al-kalamu, sifat daripada basirun, sifat daripada asamiun itu terletak kepada siapa? Kepada dalangi. Lah,
Lapo kok dalang iku kok didelok teko mburi ketoke mek kok gegere, ora ketok wajahe. Kenapa? Wajah daripada bentuk dan rupa itu terletak kepada bagaimana kita diperintah oleh Allah untuk melihat wajahnya daripada pewayangan, kan nguasi wajah menungso. Tapi ketika kita bersaksi atas kuasanya daripada al-kalamu, as-sami'u, terus nikono al-basiru, terletak kepada yang menjalankan suatu wayang. Bagaimana kita mengenal Allah terletak kepada kuasa merasakan, kuasa melihat, kuasa mendengar, kuasa berbicara, dan kuasa menyampaikan, dan kuasa memberikan ini dan itu. Itu terletak kepada Allahnya. Daripada bentuk dan rupane terletak kepada wayange. Daripada kepemilikan daripada bentuk dan rupa langit bumi seisinya itu maliku loh, miliknya Allah. Jadi terletak lillahnya itu terletak kepada ketika kita sudah mengenal diri kita ini bahwasanya keberadaan daripada Allah. Bukan berarti manusia itu Allah, bukan. Bukan berarti wayang itu dalang, bukan. Maka di sini letak daripada bagaimana kita mengenal Allah itu yang maha kuasa. Jadi hati-hati ini. Ini ilmu yang seperti ini sangat sulit. Jadi bukan berarti kita memanai manusia itu Tuhan, bukan. Manusia tetap manusia. Allah yang menguasai daripada manusia. Jadi Allah menguasai daripada manusia dengan wujudnya Allah. Tidak membutuhkan pertolongan daripada makhluknya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jikalau ada pertanyaan, mohon ditanyakan karena pengajian yang kayak gini butuh sesuatu hal pemahaman yang lebih, gak boleh separuh-separuh, harus sepaham-pahamnya supaya tidak gagal paham. Ini baru pembahasan tentang asyhadu alla ilaha illallah. Kita belum membahas wa asyhadu anna muhammadan, sudah belum. Kita baru membahas kalimat la ilaha illallah. Jadi bagaimana kita bersaksi atas keberadaan Allah dan bersaksi atas yang menyaksikan daripada keberadaan Allah itu sendiri. Usikum wa nafsi fi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.